يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي. Kebangkitan Daulah Utsmani tidak lepas dari melemahnya kekuasaan pada Daulah Abbasiyah pada ujung yang paling kritis. Lahirnya pemimpin-pemimpin hebat menjadikan Daulah Utsmani sebagai penguasa dunia yang kembali mengangkat kejayaan Islam dan peradabannya. Berikut beberapa sultan pada masa Daulah Utsmaniyah. Yang pertama, Utsman dari tahun 699 sampai 726 Hijriah atau 1299 sampai 1326 Masehi. Dia pendiri Daulah Utsmani yang mencanangkan kerajaan dengan atas sendi-sendi peraturan Jawa Turki. Para pejuang tersebut sering disebut dengan Al-Ghazi yang terdiri dari Ikhwan, persaudaraan Tarekat Baghatsi, sebagai daulah yang baru berdiri pada masa kekuasaannya berhasil membebaskan kota Bursadi yang berada di tepi laut Marmara. Khalifah Utsman meninggalkan wilayah dengan luas kurang lebih 16.000 km persegi. Utsman I wafat pada tahun 1323 atau 4 Masehi dan memimpin daulah selama 24 tahun. Kepemimpinannya diwariskan kepada anaknya, Orhan. Orhan 726 sampai 761 Hijriah atau 1326 sampai 1360 Masehi. Menggantikan kedudukan ayahandanya, Orhan memindahkan kerajaan dari Kurabisyar ke Bursa. Pada masa kekuasaan Orhan, Pulau wilayah Durgawan, kemudian kekuasaan wilayah dialihkan ke Asia, Komedia dan Skutari. Kemudian dia juga bisa mengontrol wilayah Teluk Edremit. Orhan berhasil mendirikan jabatan Syadil Azam atau jabatan tersebut diberikan kepada adiknya yaitu Al-Bin. Tentara di era Orhan dengan sistem yang rapi dan teratur. Dia juga membentuk tentara khusus dengan nama Intishariyah atau Yani Tasri. Bendera pada saat itu berwarna merah dan bulan sapi di tengahnya. Di bawah bulan sapi terdapat gambar pedang yang mereka sebut Zulfikar, yaitu nama pedang yang pernah dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Murad I 761 sampai 291 Hijriah atau 1360 sampai 1388 Masehi. Setelah Sultan Orhan wafat, kedudukannya digantikan oleh Murad I, putra kedua dari Orhan. Ia menggantikan sultan ayahnya sebagai penguasa karena putra pertama Orhan yaitu Sulaiman meninggal terlebih dahulu. Sultan Murad I adalah sosok pertama satu selalu dikelilingi oleh sejumlah komandan terbaik dan orang yang berpengalaman dalam bidang militer yang selalu ia ajak untuk bermusyawarah. Murad I berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu bersamaan. Ia menaklukkan Adrianople, kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru. Dia juga membantu pasukan berkuda. Perjuangannya lalu dilanjutkan dengan menaklukkan Makedonia sebagai ibu kota Bulgaria dan wilayah bagian utara. Banyaknya kota-kota yang ditaklukkan oleh Murad I dan Amir terbendung membuat bangsa Eropa mulai cemas. Akhirnya raja-raja Kristen bahkan meminta restu dari para Urbanus V untuk mengusir kaum muslimin dari daerah Eropa. Setelah Sultan Murad I wafat, kepemimpinan Daulah Utsmani dilanjutkan oleh putranya yaitu Sultan Bayezid I. Dia adalah orang yang sangat pemberani, tegas, murah hati, dan memiliki semangat yang kuat untuk melakukan perluasan wilayah Islam. Oleh karena itu, dia sangat memperhatikan masalah-masalah kemiliteran, mengarahkan perluasan wilayahnya ke negara-negara Kristen Anatolia. Hanya dalam jangka waktu setahun, negeri-negeri itu berada dalam kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Sultan Bayezid I bergerak begitu cepat di antara dua Balkan dan Anatolia. Oleh karena itu, dia diberi gelar Yaldrum atau Kilat. Bayezid sangat besar pengaruhnya sehingga mencempaskan Paus. Kemudian, Paus Bonifacius mengadakan penyerangan terhadap pasukan Bayezid dan peperangan inilah yang menjadi penyebab terjadinya perang salib. Konstantinopel hampir saja bisa dikuasai,
Namun Bayezid mengurungkan niatnya dari penaklukan Konstantinopel karena munculnya bahaya baru terhadap Daulah Utsmaniyah. Bahaya baru itu adalah adanya serangan tentara Mongol di bawah pimpinan Timur Leng. Sultan Muhammad I tahun 1413 sampai 1421 Masehi. Kebijakan Muhammad I selama memimpin Daulah Utsmaniyah adalah berusaha menstabilkan wilayah Utsmaniyah dengan terpaksa memerangi daerah yang sudah terpecah-pecah akibat serbuan pasukan Mongol. Pada zaman ayahnya dahulu, ia berjuang selama 8 tahun hingga akhirnya ia berhasil mengembalikan wilayah yang tercerai-berai. Muhammad I juga berusaha mengembalikan wibawa Turki di daerah Eropa Timur dengan jalan mengadakan perjanjian dengan Bizantium dan Republik Venesia, dan adanya usaha-usaha dari Muhammad I, Daulah Utsmaniyah bangun tegak kembali. 6. Sultan Murad II 1421 sampai 1444 Masehi. Masa kepemimpinan Sultan Murad II ditandai dengan penyerbuan dari raja-raja Eropa dan pasukan salib. Peperangan ini diakhiri dengan gencatan senjata yang ditandai dalam perjanjian Segenda pada tahun awal 1444 Masehi. Perjanjian ini ditandatangani di bawah sumpah kitab suci Al-Quran dan Injil. Adapun isi perjanjian tersebut antara lain: 1. Serbia dan Albania mendapat kemerdekaannya kembali. 2. Rumania bergabung dengan Hungaria. 3. Peperangan dihentikan selama 10 tahun. Berselang beberapa bulan setelah perjanjian Segedin, kerajaan-kerajaan Eropa dan pasukan salib mengingkari isi perjanjian untuk tidak melakukan peperangan selama 10 tahun. Wilayah Turki Utsmani di wilayah Varna diserang oleh pasukan gabungan dari Polandia, Kroasia, Bulgaria, Bosnia, Bizantium hingga Hungaria di bawah kepemimpinan Raja Vladislav III dari Hungaria, Mircea II, dan Hunyadi, bangsawan Hungaria sekaligus komandan pasukan salib. Mereka mengambil kesempatan tersebut karena mereka menganggap bahwa Sultan Muhammad II terlalu muda dan tidak berpengalaman. Mendengar informasi penyerangan dan pengkhianatan tersebut, Sultan Muhammad II menyadari bahwa dirinya masih terlalu muda dan naif untuk memenangkan peperangan. Lalu ia memanggil ayahnya untuk kembali memimpin pemerintahan. Pada awalnya Sultan Murad II menolak untuk kembali karena ia sudah menjalani hidup tasawuf dan hanya ingin mengisi hari-harinya dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Sultan Muhammad II yang mendengar penolakan tersebut akhirnya memberikan ultimatum pada ayahnya, yaitu, jika engkau adalah seorang sultan, maka kembalilah dan pimpinlah pasukanmu. Namun jika akulah sang sultan, maka aku perintahkan engkau untuk datang dan memimpin pasukanku. Murad II kembali dan memimpin pasukan bersama anaknya Muhammad II. Perang Varna ini berhasil menempatkan posisi Daulah Utsmaniyah sebagai kerajaan besar, kuat, dan penting di Eropa Timur dan Asia Barat. Kekuatan militer Daulah Utsmaniyah dalam perang ini nantinya juga menjadi salah satu kekhawatiran kerajaan-kerajaan Eropa untuk membantu Bizantium di penaklukan Konstantinopel.